kelompok statistik akan menjelaskan atau cara tutorial memasukkan data ke SPSS dengan menganalisis dan menginput data ke data view secara akurat. Mari kita lihat tutorialnya. Baik, saya Vivia Idelia Mustaqimah dengan NIM 249200619. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mentabulasikan data ke dalam SPSS. News data, kita buat data baru, klik open, kemudian kita beralih ke variable view untuk menyesuaikan data yang akan ditabulasi. Nah, sebelumnya kita harus punya data yang mau ditabulasikan dulu. Contohnya ini adalah data hasil survei mahasiswa. Nah, kemudian kita beralih lagi ke SPSS-nya. Untuk yang pertama di bagian name, itu kita isi dengan nama dari elemen-elemen yang sebelumnya sudah ada di data yang kita miliki tadi. Seperti contohnya yang pertama jenis kelamin, dengan type-nya diganti string karena nanti datanya dalam bentuk karakter atau kalimat begitu. Kemudian width-nya diubah menjadi sekitar 413 ya, agar tidak ada kata-kata yang terpotong ya, 14. Kemudian labelnya juga disesuaikan, seperti misalnya nanti kita isi jenis kelamin responden seperti itu. Jika sudah bisa sedikit lebarkan aja biar lebih kelihatan dan mudah dipahami. Selanjutnya untuk values-nya biar non saja, misalnya juga non, columns-nya biar 8, dan measure-nya kita kasih nominal, row-nya input, align-nya left ya, jadi biar dari kiri. Kemudian ada program studi. Nah, ini juga sama, nanti di type-nya dirubah menjadi string karena nanti kan dalam bentuk kalimat ya, seperti itu. Width-nya juga nanti disesuaikan. Kemudian kita isi lagi namanya frekuensi e-learning ya, frekuensi e-learning. Kemudian kita isi lagi tingkat kepuasannya, tingkat kepuasan dari responden kita yang sudah terdata pada data sebelumnya yang kita miliki. Bisa dilebarkan saja seperti yang tadi agar lebih kelihatan. Selanjutnya ada akses internet di rumah. Nah, jadi akses internet di rumah dari responden itu seperti apa? Kita isi juga di bagian name, dan type-nya semuanya diratakan ya, disamaratakan nanti dalam bentuk string karena data yang kita miliki adalah data dalam bentuk kalimat atau karakter. Dan di sini labelnya disesuaikan seperti name-nya, program studi responden, kemudian frekuensi e-learning responden, kemudian tingkat kepuasan responden, dan yang terakhir akses internet di rumah responden seperti apa gitu. Ini di bagian variable view kita sesuaikan saja dengan data yang sebelumnya kita punya, yang udah kita punya di Excel XSX. Kemudian kita sesuaikan seperti type-nya tadi, seperti align, measure, kemudian disesuaikan agar sama rata semuanya. Jika sudah, maka yang bagian value kita sesuaikan juga dengan respondennya yang ada di data. Kayak misalnya 1 jenis kelamin ada laki-laki, kita add. Oke, ini tadi perempuan, kita masukkan lagi. Kemudian measure-nya kita pakai nominal semua ya, nominal, ordinal ya, ordinal. Nah, kita mau cari data dalam bentuk ordinal.
Kemudian yang bagian program studi disesuaikan juga dengan program studi responden. Salah satu ada informatika. Bisa kita add. Yang kedua ada akuntansi. Kemudian yang ketiga sistem informasi. Yang keempat ada manajemen. Dan oke. Terus kita sesuaikan lagi yang bagian frekuensi e-learningnya. Salah satu value-nya 1, labelnya diisi jarang, 2 kadang-kadang, 3 sering. Kita add lagi. Kemudian yang keempat sangat sering. Jadi ada tingkatan pilihan frekuensi e-learning dari responden. Kemudian tingkat kepuasan kita sesuaikan juga. Salah satu labelnya kita beri tidak puas. Kemudian yang kedua cukup puas. Yang ketiga puas. Dan yang keempat sangat puas. Kita add jika sudah, klik OK lagi. Yang terakhir kita sesuaikan values di bagian akses internet di rumah responden. Tesnya 1, labelnya ada tidak ada. Mohon maaf ini kita tulisnya tetap di label ya, jadi value buat perurutannya nomor 1, 2 gitu. Yang kedua ada gitu. Ya sudah, oke. Kemudian kita cek lagi datanya apa sudah lengkap dan sesuai gitu dengan yang kita tabulasikan ke dalam SPSS. Jika sudah, kita kembali ke bagian data view dan di sini bisa disesuaikan saja ya, tabelnya dilebarkan sedikit biar lebih rapi, lebih enak juga dilihatnya. Kemudian dari jenis kelamin kita balik lagi ke data, kita tinggal copy aja dari nomor 1 sampai nomor 25 ya, kita copy. Kemudian balik lagi ke data di SPSS tadi dan kita paste sampai nomor 25. Jadi bisa langsung aja. Begitu juga buat yang program studi, kita copy dari nomor 1 sampai nomor 25, kemudian tinggal di paste aja ke data view yang ada di SPSS. Kemudian frekuensi e-learning sama seperti tadi. Kemudian tingkat kepuasan kita copy lagi dari nomor 1 sampai 25, kemudian di paste atau ditempel aja. Dan yang terakhir akses internet di rumah. Nah, tinggal kita paste, jadi kita nggak perlu capek-capek ngetik dari 1 sampai awal lagi begitu. Jika sudah, kita coba analyze ke deskriptif statistik yang bagian frekuensi ya. Kita coba yang bagian frekuensi. Nah, di situ ada datanya yang di sebelah kiri saya ya. Ini kita pindahkan ke yang variabel, kolom variabel yang di sebelah kanan. Jika sudah, di bagian statistik kita sesuaikan nanti mau data dalam bentuk apa, misalnya ada sum, modus, median, mean. Dan di dispersionnya juga disesuaikan, distributionnya nanti kita pakai yang sinus aja. Kemudian di bagian dispersionnya ada standar deviasi, minimum, maksimum, dan mean juga. Dan chartsnya juga disesuaikan, kita pakai histogram dan klik continue. Kemudian yang format kita rasa sudah sesuai, jadi langsung saja oke. Nah, jadi inilah hasil data yang sudah kita tabulasikan tadi. Nah, ini bisa dilihat ada frekuensi tabel itu dari jenis kelamin, program studi, frekuensi e-learning. Jadi semuanya sudah terdata dan tersusun rapi. Pada output
SPSS yang udah kita tabulasikan tadi. Oke, jadi itulah dia tadi proses tabulasi kita ya, langkah-langkahnya. Dan dari mulai memasukkan data ke SPSS, kemudian kita sesuaikan data yang kita inginkan seperti apa, dan kita analyze menggunakan deskriptif statistik frekuensi, dan dia dapatkanlah hasilnya sesuai output yang sudah tadi kita dapatkan gitu. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, saya Armian Fatiasari dengan NIM 249206552 akan memberikan kesimpulan mengenai video yang telah kami buat. Jadi, untuk dapat melakukan tabulasi data ke dalam SPSS, yang pertama tentunya kita memerlukan software SPSS pada perangkat. Lalu yang kedua, kita juga harus memiliki data yang akan ditabulasikan ke dalam SPSS. Data tersebut dapat kita peroleh melalui BPS atau Badan Pusat Statistik, atau bisa juga menggunakan data lapangan sendiri yang kita miliki. Lalu yang ketiga, kita harus memahami bagaimana cara untuk mentabulasikan data ke dalam SPSS agar kita mendapatkan output yang sesuai. Nah, melalui video yang telah kami jelaskan, harapannya teman-teman dapat mengambil ilmu mengenai bagaimana cara melakukan tabulasi data ke dalam SPSS. Sekian, terima kasih. Sekian dari penjelasan tutorial yang kami jelaskan cara menggunakan SPSS atau data, ingin menginput data ke data view dengan cara yang mudah, dan ketika dianalisis hasil data tersebut bisa akurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.